Hai, good guys. Jadi beberapa waktu lalu di channel kita itu saya sempat bahas tentang emulator PS4 yang sekarang di update terbaru itu udah makin lancar banget dan udah makin banyak game yang bisa dimainin di emulator yang satu ini. Tapi ada kejutan yang ternyata nggak disangka-sangka. Beberapa hari yang lalu ternyata beberapa pengembang di GitHub itu meluncurkan sebuah emulator yaitu emulator PS5. Sebenarnya untuk emulator PS5 ini pertama kali muncul itu adalah Sharp-Emu. Ya, di halaman GitHub-nya kalian bisa lihat informasinya seperti ini. Namun beberapa waktu kemudian, beberapa hari setelahnya, itu muncul sebuah emulator PS5 lagi yang ternyata lebih powerful. Dan emulator itu namanya adalah ini, Kitty PS5. Jadi untuk halaman GitHub-nya kalian bisa cek aja di Google, tinggal ketikkan Kitty PS5 GitHub. Nanti kalian akan masuk ke halaman GitHub dari emulatornya itu sendiri. Dan di sini kita bisa lihat informasi yang disediakan. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian bawah ada beberapa screenshot yang mana di sini kita bisa lihat bahwasanya emulator yang satu ini udah bisa mainin beberapa games dari PS5. Walaupun memang bukan game-game yang berat-berat, tapi ini merupakan progres yang sangat luar biasa banget. Mengingat set PS4 pun beberapa waktu yang lalu, setahunan atau 2 tahun yang lalu, ketika dikembangkan pertama kali itu pun progresnya cepet banget. Dan ini benar-benar jadi berita gembira, utamanya buat kita yang suka main game-game emulator di PC. Nah, di sini untuk downloadnya kalian tinggal klik aja yang di sini rilis, nanti kalian bisa download sendiri dan kalian bisa coba. Untuk jalanin emulatornya pun gampang banget dan di sini kita udah coba download Kitty PS5-nya. Nah, di sini kita udah download Kitty PS5-nya dan nanti kita akan dapat file seperti ini kalau udah diekstrak. Untuk menjalankan emulatornya ini sendiri, kita tinggal jalankan aja launchernya. Nah, seperti ini nanti akan muncul. Nah, di sini kalian harus punya dulu game PS5-nya. Kalian bisa cari game PS5-nya sendiri atau kalian punya game PS5-nya yang ori, kalian bisa dumping dan bisa kalian jalankan di emulator yang satu ini. Di sini untuk launchernya kita bisa klik setting di sini, edit configuration. Nah, di sini di global setting maksud saya. Nah, di sini kita bisa tentukan resolusi mau 128720 atau 1920 kali 1080. Kalian bisa sesuaikan aja dengan preferensi kalian. Kemudian kita bisa atur di sini blank frekuensinya di 60. Kemudian shadernya juga kita bisa atur size atau performance. Sesuaikan aja dengan spesifikasi PC yang kalian pakai. Untuk lain-lainnya ini kita biarkan aja secara default seperti ini. Dan kalau udah kita tinggal save aja. Oh iya, untuk gamenya, kalau kalian punya game PS5-nya, kalian tentukan dulu folder gamenya di sini. Di sini kita udah tentukan folder game yang kita punya. Nanti kalau udah selesai di setting, tinggal di save aja seperti ini. Saya cuma mau nunjukin ke kalian seberapa besar progres dari emulator PS5 yang satu ini. Kalau udah di save seperti ini. Nah, untuk jalankan gamesnya, kalian tinggal colokin aja gamepad yang kalian punya. Nanti dia akan auto detect sendiri. Nggak perlu di setting-setting lagi. Baiklah, kita akan coba game yang pertama yaitu Cat Quest 3. Untuk jalaninnya kita tinggal klik 2 kali seperti ini. Nah, jadi ini beneran real emulator PS5. Dan kita akan lihat apakah sudah lancar atau masih banyak kekurangan. Gather round, mateys, and listen to the tale of the most legendary Nah, kalian bisa denger ya, suaranya itu udah keluar, kemudian grafik displaynya itu juga udah muncul banget seseperti ini. Tapi memang ada beberapa bug kayak suara yang kemeresek yang mungkin nanti ini akan pastinya akan diupdate oleh para pengembangnya. Oke, kita langsung skip aja, kita langsung coba tes mainin apakah ini bisa. Jadi kalau dilihat dari sini, ini grafisnya sebenarnya udah bagus, cuman memang di sini masih ada stuttering atau ada lag. Ya karena memang ini baru dikembangin dan ini umur emulatornya mungkin cuma sekitar semingguan gitu dari pertama kali dirilis. Ini lumayan bagus ternyata. Oke, itu game Cat Quest 3 ya. Sekarang kita akan coba game yang lainnya.
Caranya sama, tinggal klik gamenya 2 kali. Oh, jadi ini untuk terminalnya harus ditutup juga ya. Jadi tutup seperti ini, close. Kemudian baru kita klik 2 kali. Ini game Cult of the Lamb. Oke, masuk dan ini bisa dimainin. Real bisa dimainin ya. Real emulator PS5 ini. Nah, cuma masih stuttering. Tapi untuk grafisnya itu udah bagus, udah smooth. Udah lumayan smooth ya. Cuma untuk gameplaynya itu performanya masih stuttering seperti ini. Kita akan coba lihat nanti gimana progres dari emulator yang satu ini beberapa hari ke depan. Karena untuk 1 minggu dan progresnya seperti ini udah luar biasa banget. Bapak bisa masuk. Oke, bisa ya, aman ya. Nggak crash, nggak keluar sendiri, cuma memang stuttering aja gitu. Oke, jadi kita coba game yang lain. Ini Cult Lamb, kita close dulu. Close. Kemudian terminalnya juga kita close. Oke, sekarang kita coba Dead Cell, apakah bisa atau enggak. Oke, ini ternyata lebih lancar daripada yang tadi. Oke, nice. Oh, lebih lancar daripada yang tadi ya? Daripada 2 game yang tadi lebih lancar. Atau mungkin karena memang ini grafisnya nggak yang seperti yang tadi. Kalau yang tadi 2 dimensi dan udah bagus banget. Cuma untuk Dead Cell ini grafisnya masih seperti yang kalian lihat ini. Ini lancar banget ya. Kelihatannya di record ya. Nah, cuman suara saat gameplay itu ada yang belum keluar ya. Kayak suara pedang nih belum keluar. Nah. Oke, kita coba main sebentar. L1. Ada close ternyata di sini. Kita force close ya tadi saat kita main di awal. Ini gamenya untuk Dead Cell itu force close sendiri. Kita coba game yang lain. Di sini kita ada Naiad. Oke, nice. Apakah bisa kita mainin? Oh, bisa ternyata. Ini juga bisa ya, game Naiad ini juga bisa. Cuman untuk gameplaynya ini sama dengan 2 game yang awal tadi. Ini masih gak terlalu lancar banget, tapi udah bisa dimainin. Kalian bisa lihat ya di rekaman layar. Ini gimana mainnya ini? Nice, oke, sampai sejauh ini aman ya. Oke, aman ya. Terminalnya juga kita close. Kita coba game Space Adventure ini. Entah mungkin ini grafisnya sama dengan yang tadi atau mungkin lebih baik, kita akan coba lihat. Gamenya ini Space Adventure Cobra. We live in an extraordinary ini era, lebih lancar sih believe me. untuk masalah suaranya. Humanity has conquered Untuk the bugnya nggak stars terlalu and explored the kayak most yang remote beberapa corners game of tadi the yang udah kita galaxy. coba. We travel lebih from planet jernih. to planet. Cuman untuk grafisnya ini kayaknya masih gak sebagus yang tadi. Ini grafis gamenya semi-semi ada 3D-nya juga. Jadi mungkin karena itu rendernya itu gak sebagus beberapa game yang tadi udah kita coba. Kalau yang tadi. Jadi itu tadi review gaming test kita untuk emulator PS5 Kitty PS5. Yang mana ini sekali lagi adalah sebuah progres yang cukup menggembirakan buat pecinta emulator. Sekali lagi, untuk pencinta emulator, bukan pencinta Winlator. Jadi untuk saat ini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya emulator PS5 ini perkembangannya itu untuk progresnya kalau kita bandingkan dengan Shade PS4 yang merupakan emulator PS4 itu sepertinya jauh lebih cepat progresnya.
Kalau kita mau ingat, beberapa waktu lalu saat set PS4 pertama kali dirilis itu butuh waktu sekitar 3, 4, 5 bulanan baru ada beberapa game yang bisa masuk in-game dan bisa playable dengan cukup baik. Namun untuk emulator PS5 yang mana Kitty PS5 ini, dia dalam hitungan hari yang mana ini dirilis itu pertama kali tanggal 9 Juni udah bisa memainkan game-game PS5 dengan cukup baik walaupun ada stuttering. Bahkan di beberapa game itu stutteringnya lebih sedikit dan lebih playable untuk dimainin. So gimana nih buat kalian yang tertarik mainin game eksklusif PS5 di emulator? Kalian tinggal tunggu aja apakah dalam beberapa waktu yang akan datang kita sudah bisa mainin game-game berat di emulator PS5 yang satu ini atau masih membutuhkan waktu yang cukup lama. So demikian video kita kali ini, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Makasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.